สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปจกสรัม Ya halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film dari Thailand yang berjudul Viral. Film ini akan kita bagi menjadi dua ya. Hayo kita mulai. Seorang gadis bernama Tang masuk ke sebuah gedung terbengkalai hanya untuk mengikuti game hantu yang di-download dari aplikasi ponsel. Seharusnya game itu dimainkan bersama teman-temannya, tapi saat itu yang lainnya belum juga sampai di sana. Tang lalu berjalan masuk duluan dan sempat melihat sesosok gadis yang berdiri di depannya, tapi dia tidak begitu kaget. Di depan sana ada lagi sesuatu yang berbentuk bayangan dan Tang terlihat biasa saja. Jadi semua penampakan tadi adalah hantu-hantu palsu yang diciptakan teman-temannya lewat aplikasi untuk saling menakuti. Kalau yang tadi hanya candaan, sekarang dia benar-benar melihat hantu asli. Sesosok bayangan hitam baru saja lewat yang bisa ditangkap langsung oleh mata tanpa bantuan aplikasi. Kali ini benar-benar membuat Tang takut dan lari sekencang mungkin. Beruntung dia bertemu dengan temannya yang bernama Tai yang baru saja sampai. Harusnya mereka sudah mau berjalan pergi, tapi Tang malah kebelet ingin ke toilet. Di toilet, Tang asik selfie dan tiba-tiba kamera menghadap ke depan yang menangkap sesosok perempuan. Awalnya, Tang berpikir itu hanyalah ulah teman-temannya yang masih bermain di aplikasi pencarian hantu, tapi menurut Tai, teman mereka yang bernama Katie sudah dari tadi keluar dari game. Ini benar-benar aneh dan tak lama kemudian hantu asli itu sudah berdiri dekat sekali dengannya. Teriakan Tang membuat Tai kaget dan langsung ikutan lari tanpa menanyakan dulu apa yang terjadi. Di luar, Tang memperlihatkan hasil jepretan hantu perempuan yang terlihat sangat nyata. Setelah itu mereka pulang ke rumah masing-masing. Ponsel yang diletakkan di atas ranjang menangkap sesosok wanita yang berjalan lewat, yang artinya hantu itu mengikuti Tang sampai ke rumah. Dia lalu memberitahu Katie bahwa ada hantu di gedung itu dengan bukti foto dan berencana akan ke sana lagi sebelum gedung benar-benar dihancurkan. Setelah itu Tang juga mengirimkan foto tersebut kepada Tai, walaupun Tai sudah menolaknya berkali-kali. Tai yang melihat foto itu takut dan refleks membuang ponselnya yang bersamaan dengan padamnya lampu. Katie yang mendapatkan foto itu mengirimkannya kembali kepada Wit yang berstatus sebagai pacarnya hanya dengan tujuan bercanda, tapi terlihat sosok hantu perempuan itu duduk di belakang Wit. Sewaktu dia ingin mengambil sesuatu yang terjatuh pun, sekilas seperti ada kaki yang berdiri di depan meja, tapi kenyataannya tidak ada siapa-siapa. Di rumah, Tang masih tampak memperhatikan foto hantu perempuan itu, dan lama-lama hantu itu bisa bergerak yang seperti ingin mencekiknya. Itu tadi hanyalah mimpi. Sekilas tentang Tang, dia ini anak putus sekolah yang atas keinginannya sendiri dan hidup bersama dengan seorang ayah tanpa ibu. Besok malamnya, Tang tampak berjalan bersama Katie di pasar malam. Lagi-lagi dia melihat sosok hantu perempuan dari kejauhan. Tak lama setelah itu, Wit menghampiri mereka dan saat itu jugalah Tang dikenalkan kepada Wit. Tidak hanya kepada Wit, Tang juga dikenalkan dengan teman-teman Katie yang lain. Sebelumnya, Tang tidak punya teman selain Katie dan Tai. Dalam pertemuan itu juga, Katie mengirimkan foto hantu kepada teman-temannya, tapi mereka merasa tidak tertarik dengan cerita hantu. Karena nggak nyambung, Katie pun mengajak Tang pergi. Tang berkata dia akan membeli makanan, sedangkan Katie ingin melihat-lihat baju yang akhirnya mereka berpisah sementara. Tang lagi-lagi melihat hantu perempuan yang terus menatapnya. Dia segera berjalan pergi dan dihadang oleh hantu itu. Kemanapun Tang pergi, hantu itu terus mengikutinya. Dia semakin panik dan meminta tolong kepada siapapun yang dia temui. Terakhir, dia malah meminta tolong kepada seseorang yang ternyata adalah hantu. Sebisanya, Tang berlari ke tempat ramai dan sekarang dia melihat hantu itu yang menepuk pundak Katie. Hanya sekali memalingkan wajah, hantu itu sudah menghilang. Pulangnya, Tang kepikiran dan mencari Tai yang sudah lama tidak tampak batang hidungnya. Di chat nggak dijawab, telepon pun tak diangkat. Tiba-tiba entah kenapa Tang teringat tentang Tai dan Katie yang dianggap telah mengkhianatinya. Kalau menurut asumsi gue, ini mungkin hanyalah kesalahpahaman akan sesuatu karena tidak dijelaskan lebih detail, hanya mereka berdua yang tertawa dengan memakai softline seperti setan. Cerita lanjut ke Katie. Hari itu setelah orang tuanya pergi, Katie kaget melihat hantu dengan lidah panjang yang bersembunyi di lemari baju. Di lantai bawah, dia juga melihat penampakan hantu dengan mata yang tergantung. Katie segera berlari menembus hantu itu dan sekarang di dapur, keran mengeluarkan darah. Pegangan pintu ruangan terlihat bergerak sendiri dan sesosok hantu perempuan muncul di bawah lemari. Katie memaksa mengambil sesuatu di sana dan akhirnya dia berhasil.
By the way, yang tadi itu hanyalah game yang mereka mainkan. Kalau yang tadi cuma game, sekarang Katie benar-benar melihat penampakan hantu yang berdiri melotot kepadanya. Dari belakang ada tangan yang menariknya masuk dan hanyalah mimpi. Setelah itu Katie langsung memberitahu tentang mimpinya ke Tang. Tang yang sedang bekerja hari itu didatangi oleh Wit yang belanja di toko dan menghadiahkannya kepada Tang. Entah apa tujuannya, Wit mengatakan akan mengantar Tang pulang. Gak hanya ngantar tapi juga mampir ke rumah. Malam itu ayah Tang belum pulang dan rumah pun hanya diterangi cahaya lilin. Wit disuguhi bir dan drama terus berlanjut di mana Tang ala-ala berteriak karena melihat tikus. Baru akan ada acara icip-icip dikit, ayah Tang pulang dan acara pun bubar. Bersambung, lanjut ke part 2 ya. Link ada di atas. Sampai jumpa.